Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, di sini saya Ahmad Zamzami akan sedikit menjelaskan tentang case-based reasoning yang saya dapatkan penjelasan ini dari eh, menonton dua video yang sudah ditugaskan oleh Bu Uyun dan juga beberapa referensi yang coba saya cari untuk saya muat di dalam presentasi ini atau di dalam PowerPoint ini. Baik, di sini saya akan memulai. Yang pertama adalah yang saya bahas pengertian case-based reasoning secara umum. Nah, kita singkat case-based reasoning adalah CBR adalah proses penalaran atau pengambilan keputusan. Nah, di sini termasuk AI. Jadi keputusan secara otomatis yang menyelesaikan masalah baru berdasarkan pengalaman yang terakumulasi dari penyelesaian masalah sebelumnya. Jadi menyelesaikan masalah baru dengan cara mengambil data-data atau apa yang sudah kita pelajari dari sebelumnya, seperti itu. CBR bergantung pada pembangunan model pemahaman terhadap masalah yang menyimpan kondisi dan tindakan yang diambil untuk membuat kumpulan aturan dan untuk penyelesaian masalah, seperti itu. CBR ini berakar pada perilaku pemecahan masalah manusia dan digunakan dalam kecerdasan buatan untuk diagnosis penyakit, prediksi penyakit, klasifikasi, rekomendasi, menggantikan sistem pakar berbasis aturan aturan karena sifat adaptif dan berbasis data, seperti itu. CBR melibatkan pengelolaan kasus yang merupakan pasangan dari situasi yang dilambangkan dengan X dan keputusan yang dilambangkan dengan Y, seperti itu. Dan mengikuti proses 4 langkah. Nah, di sini ada yang mengatakan 4 langkah, ada juga yang mengatakan 5 langkah, seperti itu. Jadi pengambilan yang pertama, yang kedua adalah penggunaan kembali, yang ketiga adalah revisi, dan yang keempat adalah retensi, seperti itu. Jadi ada yang melibatkan 5 langkah, ada juga yang melibatkan 4 langkah, seperti itu. Sistem CBR ini mengeneralisasi pengalaman sebelumnya. Jadi bagaimana pengalaman sebelumnya digeneralisasi atau digunakan kembali. Kayak gitu. Memungkinkan keputusan dari situasi yang serupa, tetapi tidak identik diterapkan pada situasi baru. Nah, jadi situasi yang baru ketika ada muncul kasus, maka akan dicari situasi yang hampir sama seperti itu untuk mengobati atau memodifikasi dan dimodifikasi lagi seperti itu. Dan sistem CBR ini mengandalkan ukuran kemiripan serta dapat mendapatkan manfaat dari pembelajaran mesin untuk otomatisasi dan adaptasi. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke sejarah CBR. Yang pertama adalah pemunculan awal. Konsep CBR ini muncul di akhir 1980-an. Nah, 1988 atau 1989 seperti itu. Dan awal 1990 sebagai respon terhadap kebutuhan pengembangan sistem kecerdasan buatan yang dapat mengatasi masalah berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi CBR ini intinya yaitu mengatasi masalah baru dengan pengalaman sebelumnya seperti itu. Jadi bisa ditiru, istilah sekarang yaitu ATM. Jadi amati, tiru, modifikasi seperti itu. Jadi pengalaman sebelumnya yang mempunyai kasus yang sama akan dijadikan sebagai sesuatu yang bisa mengatasi kasus-kasus yang baru ini seperti itu. Selanjutnya ketika muncul selanjutnya yaitu adanya pengembangan oleh Roger Schenck. Salah satu tokoh kunci pengembangan CBR adalah Roger Schenck, semua orang ilmuwan komputer yang berperan penting dalam mengembangkan konsep ini. Selanjutnya, pertumbuhan popularitas CBR sangat populer di tahun 1990-an karena potensinya menangani berbagai jenis masalah, terutama dalam domain seperti perawatan kesehatan, diagnosis, dan pemecahan masalah teknis. Selanjutnya, CBR juga digunakan di aplikasi praktis di berbagai bidang, termasuk sistem diagnosis medis, bantuan keputusan, perawatan pelanggan, pembelajaran mesin, dan masih banyak lagi.
Selanjutnya adalah keberlanjutan. Seiring berjalannya waktu, CBR terus mengalami perkembangan dalam hal teknik, algoritma, dan pendekatan. Hal ini memungkinkan penggunanya dalam berbagai konteks yang semakin luas. Seperti itu. Sejak awal perkembangan, CBR telah terus berkembang dan digunakan dalam berbagai aplikasi praktis, kecerdasan buatan, dan pemecahan masalah berbasis pengalaman. Seperti itu. Meskipun minatnya telah berfluktuasi atau berkurang seiringnya waktu, konsep dasar CBR tetap relevan dan bermanfaat bagi banyak kasus di luar sana. Seperti itu. Nah, itu tadi sejarah umum CBR, yaitu tadi pemunculan awal di 1980 dan seiring berjalannya waktu terus populer dan terus digunakan dalam berbagai aplikasi praktis di bidang-bidang tertentu seperti itu. Selanjutnya kita akan sedikit menjelaskan bagaimana sih cara kerja dari CBR. Yang pertama adalah tadi penyimpanan kasus. Proses dimulai dengan menyimpan kasus-kasus yang menggambarkan pengalaman dalam menyelesaikan masalah sebelumnya. Setiap kasus terdiri dari dua bagian. Nah, situasi X, situasi yang digambarkan X, dan keputusan digambarkan Y. Jadi, langkah pertama adalah menyimpan kasus. Seperti itu. Selanjutnya adalah pengambilan kasus. Nah, ketika ada masalah baru yang perlu dipecahkan, sistem CBR mencoba menemukan kasus-kasus dalam basis data yang mirip dengan masalah saat ini. Nah, tadi kan kita sudah menyimpan kasus di awal. Nah, ketika selanjutnya yaitu proses pengambilan. Jadi sistem CBR akan mencari beberapa kasus yang sama dengan kasus baru ini seperti itu. Ini melibatkan perhitungan kemiripan antara masalah baru dan kasus-kasus yang ada, kasus-kasus yang sudah disimpan tadi seperti itu. Selanjutnya adalah reverse atau penggunaan kembali. Setelah kasus yang mirip ditemukan, nah tadi kan ada muncul kasus baru. Nah, kita mencari kasus lama yang mirip seperti itu. Nah, itulah kurang lebih seperti itu sistem CBR. Jadi menggunakan kembali. Jadi setelah kasus yang mirip ditemukan, CBR mengadaptasi solusi dari kasus-kasus tersebut untuk memecahkan masalah baru. Ini melibatkan pengambilan keputusan dari kasus sebelumnya. Nah, jadi kasus sebelumnya yang sudah disimpan tadi dimodifikasi apabila diperlukan untuk memecahkan kasus yang baru ini, yang hampir sama. Selanjutnya adalah tahap revisi. Terkadang adaptasi kasus tidak menciptakan ruang yang sempurna. Oleh karena itu, tahap revisi memungkinkan sistem untuk memodifikasi solusi yang dihasilkan jika ada masalah atau ketidakcocokan dengan situasi baru. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah retensi atau recession. Setelah masalah baru berhasil dipecahkan, solusi dan informasi yang terkait dengan kasus baru tersebut dapat disimpan dalam basis data CBR. Ini memperkaya pengetahuan. Nah, tadi setelah kasus baru selesai, kembali disimpan dalam sistem basis data dari CBR agar memperkaya pengetahuan yang ada untuk digunakan dalam penyelesaian kasus-kasus di masa depan. Seperti itu. Mungkin itu cara kerja secara umum dari CBR. Tadi sudah saya jelaskan di awal pengertian umum CBR. Selanjutnya adalah tentang sejarah umum, sejarah singkat dari CBR, dan terakhir adalah cara kerja dari CBR. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.